Jadi kalau jumlah zat natrium itu banyak, disiram air dengan jumlah yang banyak, maka terjadilah seperti ini, api. Dan selagi zat natrium itu ada gitu kan, ini kan dalam bentuk zat natriumnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Kembali lagi dengan saya, konten kreator dari Fakta Inspiratif Channel. Tentunya kita akan membahas channel-channel penampakan hantu dan channel-channel yang berbau horor. Ya, seperti janji saya pada video sebelumnya, saya akan membahas bagaimana banaspati atau membuat efek banaspati atau sejenisnya lah ya. Nah, jadi kenapa saya mengambil tema banaspati? Ya, karena ada dari beberapa subscriber Kiprana Lewu, Beda Alam Official, Iman Laslos, Pamela Laslos, abis itu channel-channel horror lainnya seperti Gening Misteri, mereka berkomentar pada video saya. Nah, dalam komentar mereka tersebut, mereka mengatakan, Bang, oke, saya akan terima alasan kamu kenapa kamu katakan konten-konten penampakan hantu tersebut adalah konten rekayasa belaka, hanya menggunakan sebuah kostum atau baju atau dan menggunakan pemeran artis. Nah, bisa tidak kamu membuktikan, Bang, bahwasanya banaspati atau api, bola api atau sambaran api itu adalah sebuah settingan. Bagaimana cara membuatnya? Sementara ketika api itu keluar, api itu kelihatan dan api itu timbul dari tanah, nah mereka mengatakan api itu langsung hilang gitu. Ya, walaupun ada sedikit percikan api masih tertinggal pada konten-konten mereka, tapi intinya api itu tidak membakar daerah sekitarnya. Karena mereka berdalih, para konten YouTuber tersebut dan subscriber mereka berdalih, itu kan api dari alam goib ya. Jadi itu adalah api dari alam goib. Fakta sebenarnya adalah itu adalah zat natrium yang disiram air kemudian jadilah seperti percikan api atau sambaran api, di mana memang ketika zat natrium tersebut terkena sambaran air ya, terkena percikan air, akan terjadinya reaksi, dan reaksi tersebut menimbulkan sebuah sambaran api. Tapi tidak lama. Kalau menggunakan zat natriumnya cukup banyak kemudian disiram air, nah kemungkinan apinya bakal tersambar besar ya. Ya, kalau penggunaannya cukup banyak ya. Jadi kalau penggunaan zat natrium itu yang banyak kemudian disiram dengan air akan menimbulkan seperti bakaran api yang cukup banyak, tapi api tersebut tidak membakar daerah sekitarnya. Jadi hanya sekedar menyala, boom, habis itu menghilang gitu kan. Nah, itu adalah penggunaan zat natrium. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, yang harusnya dicerdaskan gitu ya, jangan mudah percaya oleh konten-konten kreator hantu, di mana bisa melihatkan banaspati lah, bisa melihatkan pocong lah, bisa melihatkan genderuwo lah, bisa melihatkan wewe gombel lah. Tidak ada itu. Itu hanyalah sebuah rekayasa belaka. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas channelnya Kiprana Lewu dengan judul Banaspati Membuat KPL Ketakutan. Nah, tentunya di sini kita akan melihat di mana sih kejadian saat terjadinya banaspati tersebut. Maka dalam video ini bakal kita lihat dulu, kita tonton dulu jenis-jenis banaspati apa saja yang bakal terjadi pada video tersebut. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia, aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video terbaru di channel ini. Bagi kamu yang masih stay tune terus channel ini, saya doakan kamu semoga sehat selalu, murah rezeki, dan segala keinginan kamu semoga tercapai. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke ya, ini kita sudah masuk ke videonya. Jadi ini Kiprana Lewu ini sedang melakukan pemanggilan ya, pemanggilan makhluk apalah itu, eksplor lah. Intinya Kiprana Lewu ini dia akan melakukan eksplor sebuah gedung misteri atau gedung angker atau gedung-gedung yang melihat seperti sangat horor gitu ya. Sangat horor gedungnya. Jadi di sini seperti biasa ya, konten kreator hantu itu dia selalu mencoba mengeksplor tempat-tempat hantu, tempat-tempat seram, mencari penampakan. Padahal sebenarnya penampakan itu hanyalah sebuah tim. Jadi mereka tuh seperti punya timnya gitu ya. Jadi tim mereka itu ada seperti si Anu. Lu bagian kameramen. Nah, lu bagian memberikan efek-efek seperti suara-suara bunyi. Nah, yang lu bagian untuk jadi hantunya gitu. Cuman ya seperti sinetron gitu. Nah, jadi untuk para subscriber seperti subscribernya yang pencinta horor gitu, yang suka nonton film horor ya. Nah, jangan terlalu mudah dan terlalu percaya akan konten-konten hantu. Seperti janji saya ya, di video saya sebelumnya saya bakal mengatakan bahwa saya minggu ini saya akan sorry guys,
Tenggorokan saya lagi kering. Jadi di minggu ini saya mengatakan bahwasanya saya akan membongkar bahwasanya bagaimana cara membuat efek banaspati. Nah, jadi saya sudah melakukan survei ya, survei. Kalau saya nggak salah itu ada di channelnya Ilmu Merah ya. Si Richardo siapa namanya lupa saya, rambutnya merah itu. Jadi beliau juga ada sih membuat konten tentang banaspati ya. Kalau saya nggak salah itu dia menyiramkan air ke tanah kemudian timbullah api gitu ya. Jadi seolah-olah di situ ada banaspati gitu kan. Nah, jadi sama kurang lebihnya seperti yang bakal saya tampilkan pada video malam ini. Saya akan membuat seperti apa namanya? Kayak anak-anak kimia itu apalah istilahnya ya, kayak anak praktikum kimia gitu ya. Jadi dia membuat seperti kayak botol pakai gelas. Nah, di situ saya bakal lihatkan bahwasanya ketika zat natrium itu terkena air bakal menimbulkan percikan api yang cukup besar ya. Jadi sama halnya ketika membuat efek banaspati, bahwasanya di situ ada banaspati gitu kan. Ya, letak aja zat natriumnya di situ kemudian disiram pakai air. Yang menyiram pakai air kan nggak kelihatan. Toh air kan warnanya jernih, nggak bakal nampak sama kamera. Benar atau tidak? Benar atau betul ya kan? Nah, jadi Kenapa banyak yang berdalih bahwasanya banaspati itu benar-benar sebuah penampakan sehingga menantang saya untuk membuktikannya bahwasanya banaspati itu sebuah settingan. Kalau memang benar-benar banaspati bisa abang membuktikannya kalau banaspati itu settingan, buktikan sama kami. Kalau bisa abang membuktikannya maka kami bakal subscribe channel abang katanya gitu kan. Nah ya, ini saya buktikan ya. Kamu wajib subscribe ya bagi yang suka nantang-nantang saya ya. Kamu wajib subscribe. Karena kenapa? Karena ya tadi itu deh, seperti kata Gendeng Misteri, sebelum kita explore hantunya, kita dekati hantunya, tekan tombol like dulu, di-share videonya ya. Inyong mau dekatin. Jadi Inyong mau dekatin hantu, subscribe dulu. Yuk tingkatkan 2000 viewers. Iya udah sudah. Itu ngemis-ngemis itu untuk apa gunanya, Bro? Nggak ada gunanya. Yang orang sepemahaman sama saya silahkan. Yang orang tidak sepemahaman sama saya silahkan. Kita bebas untuk menyampaikan sebuah apresiasi ya. Nah, kalau saya memang tidak percaya dengan konten-konten seperti itu karena pribadi saya dengan ilmu yang saya pelajari, dengan bidang keagamaan yang saya tekuni, ya tentu saya ada landasan saya tersendiri mengatakan bahwa saya itu tidaklah benar ya. Sama kayak percaya ada hantu, ada genderuwo, ada ada gembel, gombel, ada pocong. Tak ada itu. Kalau kamu belajar tauhidnya separuh-separuh, belajar tauhid separuh-separuh, saya bilang gitu. Tidak sampai separuh seperempat aja kamu belajar tauhid, kamu bakal percaya akan ada yang wewe gombel, genderuwo, babi ngepet. Nah, memang kalau manusia bekerja sama jin, sama makhluk halus atau apa itu udah ada seperti voodoo atau santet itu memang ada. Cuman kalau percaya sama wewe gombel itu ada, pocong itu ada, apa namanya? Genderuwo itu ada, habis itu palasi itu ada. Nah, itu yang salah sama kemudian itu harus diluruskan. Oke, ini kita sudah mulai masuk ke detik-detik videonya ya. Kita langsung percepat deh videonya. Kita mau lihat seperti apa sih banaspati yang ditampilkan oleh konten kreator. Nah, ini kalau saya nggak salah itu di menit 12:25 kalau saya nggak salah nih. Nah, ini adalah detik-detik ketika banaspati bakal hadir gitu ya, bakal hadir di videonya Kipran Lewu. Kita bakal perhatikan seperti apakah sosok itu. Hanya seperti sambaran api yang sebentar gitu kan. Ada sambaran api tiba-tiba hilang gitu kan. Ya seperti itulah konsepnya zat natrium. Jadi zat natrium itu ketika disiram air dia bakal menyambar besar, habis itu ngilang. Nah, seperti itulah fungsinya zat natrium. Jadi zat natrium itu seperti sebesar ini kamu pasang, misalnya kamu letak gitu kan. Kamu siram pakai air. Intinya ketika zat natrium itu terkena air, nah ketika zat natrium itu terkena air, dia langsung menyambar seperti api. Hebatnya kan? Nah, itulah anak kimia tertawa melihat ini. Oke, bagaimana cara membuktikannya? Ya langsung ya kita masuk ke apa saya dulu, ke file galeri saya dulu. Nah di sini saya bakal melihatkan sama kamu seperti apa sih cara membuat banaspati ya. Bentar ya, sabar dulu. Tunggu bentar, sabar ya. Saya ngambil videonya dari YouTube juga ya. Saya juga sharing dari YouTube. Sabar dulu bentar. Saya layar besarkan dulu ya. Ini dia. Nah, ini udah di layar besarkan. Dan ini cara menggunakan zat natrium ya. Nah, inilah cuplikan. Bentar ya, sabar dulu. Saya kena lagi megang HP.
Nah, inilah zat natrium tadi ya. Ini adalah zat natrium yang kemudian zat natrium tersebut bakal bentar, sabar dulu. Tripod saya patah nih. Apa ada yang mau nyumbang tripod tuh saya kah? Patah tripod saya. Kalau ada yang mau nyumbang ya alhamdulillah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Sedekah ya. Nah, ini adalah bentuk dari zat natrium. Jadi zat natrium ini jika dia terkena air, dia bakal menjadi seperti percikan api. Nah, ya bentar, kok terpause videonya. Nah, ini dalam video ini sang konten kreator meletakkan zat natrium tersebut ke tisu ya, mungkin memisahkan sebentar ya. Habis itu sang konten kreator memasukkan zat natrium ini ke dalam air. Apa yang terjadi setelah itu? Mari kita saksikan di video ini. Nah, jadi kalau kalian percaya banaspati atau sebuah banaspati, beginilah cara membuat banaspati itu. Jadi konten kreator itu sebenarnya hanya ilmu kimia yang dipraktekannya pada kontennya. Jadi kamu yang percaya hantu-hantuan maka beranggapan itu benar-benar sebuah penampakan hantu gitu. Nah itu. Benar kan? Nah, ini adalah banaspati. Jadi kalau jumlah zat natrium itu banyak, disiram air dengan jumlah yang banyak, maka terjadilah seperti ini. Api. Dia selagi zat natrium itu ada gitu kan. Ini kan dalam bentuk zat natriumnya kan dalam bentuk yang padat. Tapi kalau zat natrium dipecahkan, diserain aja gitu ke lantai atau ke dinding. Nah, disiram pakai air, dia bakal menyambar kayak api. Kamu perhatikan ini. Seperti inilah cara membuat banaspati itu. Nah, untuk kamu yang masih percaya oleh konten kreator hantu, selamat. Kamu sudah dibodohi. Nah, kayak gitu kan. Inilah namanya zat natrium itu. Jadi ketika zat natrium itu disiram air, makanya jadilah sebuah percikan api yang cukup besar. Nah, jadi untuk kamu yang masih percaya sama konten-konten hantu, mohon maaf banget nih saya bilang, mohon maaf banget. Kenapa? Karena kamu sudah dibodohi. Kebodohan kamu itu dijadikan uang bagi mereka. Ya kan? Kebodohan kamu itu dijadikan uang bagi mereka. Sementara kamu tidak tahu apa-apa gitu kan. Itulah pentingnya kita untuk belajar dengan kemudahan informasi. Kita mendapat informasi mulai dari Google, mulai dari HP, kan udah mudah kita mendapat informasi. Apa susahnya kita untuk membaca? Jadi supaya kita cerdas, supaya kita tidak dibodoh-bodohi sama orang. Mungkin dari saya itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bagi kamu yang sepemahaman dengan saya, alhamdulillah. Bagi kamu yang tidak sepemahaman dengan saya, silahkan anggap saja video ini sebagai edukasi belaka. Oke, bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sahabat fakta.